Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara-saudara? Semoga damai sejahtera Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah pertanyaan yang mungkin sering muncul dalam kehidupan kita. Maukah kita tetap setia mengikuti ajaran Tuhan? Tanya diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar siap untuk hidup sesuai dengan ajarannya yang seringkali bertentangan dengan ajaran dunia? Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan kepentingan pribadi, ajaran Tuhan kadang terasa sulit untuk dijalani. Namun kita tahu bahwa mengikuti jalan Tuhan membawa kita pada kebaikan yang abadi, bukan hanya kesenangan sementara. Jadi, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan membuka mata hati kita, agar kita bisa lebih mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya mendengarkan, tetapi marilah kita merenungkan, apakah kita sudah benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada di samping kami, memberikan kami berkat yang tak terhitung jumlahnya. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka, memohon agar Engkau bimbing kami dalam merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian yang dalam, agar kami tidak hanya mendengar tetapi dapat menerapkan ajaran-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin setia mengikuti jalan-Mu, walaupun dunia menawarkan banyak godaan dan cara hidup yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dan memberi kami kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di Ibrani 12 ayatnya ke-10, yang berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat ini berbicara tentang perbedaan yang sangat mendasar antara cara dunia mendidik kita dan cara Tuhan mendidik kita. Dunia seringkali mengajarkan kita untuk fokus pada kepentingan pribadi, mengejar kekayaan, kesenangan, dan kebahagiaan yang bersifat sementara. Dunia seringkali membentuk kita untuk menjadi individu yang mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi. Namun ajaran Tuhan sangat berbeda. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama. Ajarannya mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain, meskipun itu berarti kita harus mengorbankan kenyamanan atau kepentingan pribadi kita. Tuhan mendidik kita dengan cara yang mungkin tidak selalu mudah, tetapi tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Tuhan ingin kita berkembang menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus, beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara, apakah kita pernah merasa bahwa hidup kita penuh dengan tantangan dan kesulitan? Mungkin kita merasa seperti Tuhan sedang menghajar kita. Namun mari kita ingat bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita, bahkan kesulitan sekalipun, adalah bagian dari proses pendidikan Tuhan. Tuhan tidak menghukum kita dengan tujuan yang buruk, tetapi Ia ingin kita menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin dekat dengannya, semakin mampu mengasihi sesama, dan hasil dari semua itu, kita akan memperoleh bagian dalam kekudusannya sesuai yang telah dijanjikan. Mari kita renungkan, apakah kita sudah cukup setia dalam mengikuti ajaran Tuhan, meskipun itu mungkin tidak mudah? Adakah kita lebih cenderung mengikuti cara dunia atau cara Tuhan dalam menjalani hidup? Saudara, mari kita bayangkan sebuah situasi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita sedang berbelanja di sebuah toko. Setelah membayar barang yang kita beli, kasir memberikan uang kembalian lebih banyak dari yang seharusnya. Misalnya, kita membeli barang seharga 50.000, tetapi kasir memberikan kita uang kembalian 100.000. Tentu saja, kita merasa senang karena kita mendapatkan lebih dari yang seharusnya. Apa yang akan kita lakukan dalam situasi seperti ini? Dunia mungkin akan berkata, itu bukan masalah besar, itu kecerobohannya.
Kasir itu mungkin tidak akan tahu jika kamu tidak mengembalikannya. Atau kita mungkin berpikir, ini adalah keberuntungan saya, kenapa harus dipermasalahkan? Namun, ajaran Tuhan mengajarkan kita untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran. Kita tahu bahwa apa yang benar adalah mengembalikan kelebihan uang tersebut, meskipun kita tahu bahwa kasir tersebut mungkin tidak akan menyadari kesalahan itu. Mengembalikan uang kembalian yang lebih adalah cara kita menunjukkan bahwa kita mengutamakan kebenaran dan kejujuran, bukan keuntungan sesaat. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan prinsipnya, walaupun itu berarti kita harus melakukan hal yang tidak mudah atau mungkin orang lain tidak akan tahu. Ini adalah cara kita hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Hidup dengan integritas, kejujuran, dan bertanggung jawab. Mungkin kita juga merasa ragu. Kita bisa berpikir, jika saya mengembalikannya, saya tidak akan mendapatkan keuntungan dari kesalahan orang lain. Tetapi, Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup dengan integritas jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Kejujuran dan integritas membawa kita pada kedamaian hati dan kehidupan yang diberkati, sementara keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak jujur hanya membawa beban dan rasa bersalah. Mengembalikan uang kembalian lebih bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana kita mempraktekkan prinsip Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ini adalah contoh kecil tentang bagaimana kita dihadapkan pada pilihan untuk memilih jalan yang benar, walaupun tampaknya dunia tidak mempedulikannya. Ingatlah, Tuhan selalu melihat kita. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan kebenaran, kejujuran, dan kasih kepada sesama, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya tidak besar. Berikut adalah 3 langkah untuk kita semua, agar bisa lebih setia mengikuti ajaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mulailah dengan doa setiap hari. Doa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan berdoa setiap hari, kita mengundang Tuhan untuk memimpin hidup kita, memberikan kita kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang kita buat, dan memperkuat kita dalam menghadapi godaan dunia. Jangan pernah merasa bahwa doa itu hal yang sepele, karena melalui doa kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperoleh kekuatan darinya. 2. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Dengan membaca Alkitab setiap hari, kita akan semakin memahami kehendak Tuhan dan bagaimana kita bisa hidup sesuai dengannya. Jika kita hanya mengandalkan pemikiran dan pendapat dunia, kita akan mudah tersesat. Namun, jika kita memegang teguh firman Tuhan, kita akan terus dipimpin ke jalan yang benar. 3. Berani memilih jalan yang benar meski sulit. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah, tetapi Dia menjanjikan bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Terkadang kita harus berani memilih jalan yang benar meski itu sulit. Meski dunia berkata bahwa kita seharusnya memilih cara yang lebih mudah. Tetapi ingatlah, keputusan untuk mengikuti ajaran Tuhan adalah keputusan yang membawa kita pada kehidupan yang lebih baik, baik di dunia ini maupun di kehidupan kekal. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang menuntun hidup kami. Kami tahu bahwa hidup di dunia ini tidak mudah, dan banyak godaan yang datang untuk menjauhkan kami dari jalan-Mu. Namun, kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dan memberi kami kekuatan untuk tetap setia mengikuti ajaran-Mu. Kami memohon agar Engkau selalu membuka mata hati kami untuk melihat kehendak-Mu dalam setiap langkah kami. Berikan kami keberanian untuk memilih jalan yang benar, meskipun itu sulit. Kami percaya bahwa setiap keputusan yang kami ambil untuk mengikuti ajaran-Mu akan membawa kami pada kebaikan dan kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita telah merenungkan satu pertanyaan penting. Maukah kita setia mengikuti ajaran Tuhan? Tuhan memanggil kita untuk hidup menurut kehendak-Nya, meskipun itu tidak selalu mudah. Namun, kita yakin bahwa mengikuti Tuhan adalah jalan yang terbaik, karena hanya melaluinya kita bisa mendapatkan hidup yang sejati.
Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan renungan-renungan penuh berkat lainnya. Bagikan juga renungan ini kepada orang-orang terdekat, agar semakin banyak yang mengenal dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.